Inilah bukti yang memberatkan Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk pemirsa. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Kali ini akan dibahas secara luas beberapa bukti yang dapat memberatkan saksi kasus Subang, yaitu Yosef. Sebagaimana kita tahu bahwa sampai saat ini, Danu, Yoris, dan Yosef adalah 3 saksi kasus Subang yang tak henti mendapatkan sorotan. Selain itu, mereka bertiga juga adalah saksi-saksi yang telah seringkali mendapatkan tuduhan-tuduhan liar dari masyarakat yang mengikuti perkembangan penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang tersebut. Tuduhan-tuduhan tersebut bukan tanpa dasar. Pasalnya, banyak bukti yang bisa menyudutkan dan memberatkan mereka dalam kasus Subang tersebut. Bukti-bukti tersebut disinyalir menjadi bukti kuat yang bisa menjerat mereka di pengadilan saat gelar perkara kasus Subang tersebut dilakukan. Oleh sebab itu, tanpa basa-basi lagi, inilah bukti-bukti yang bisa sangat memberatkan Yosef dalam kasus Subang tersebut. Bukti yang memberatkan Yosef. 1. Pertama kali melaporkan kasus Subang sebagai penculikan. Sebagaimana kita tahu bahwa saat pertama kali kemunculan kasus Subang ini, Yosef adalah saksi pertama yang mengetahui adanya kasus tersebut. Namun, entah dengan alasan apa, Yosef justru pertama kali melaporkan kasus Subang tersebut sebagai penculikan, bukan sebagai pembunuhan. Laporan pertama kali yang dilakukan Yosef tersebut bahkan tersebar di berbagai media massa, yang artinya, ia pasti tidak bisa mengelak dari bukti berupa pengakuan tersebut. Rekam jejak digital itu masih ada hingga saat ini, di mana pada saat itu Yosef mengaku pertama kali melaporkan kasus Subang tersebut kepada saudaranya sebagai penculikan. Ada penculikan, ungkap Yosef pada saat itu. Hal ini tentunya akan sangat memberatkan Yosef, lantaran kita tahu bahwa kedua korban kasus Subang pertama kali ditemukan telah tertumpuk di bagasi mobil Alphard yang ada di TKP. Hal tersebut tentunya bisa menimbulkan dugaan bahwa bisa jadi tujuan awal pelaku pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang tersebut adalah membuat kasus tersebut tampak sebagai penculikan. Pasalnya, bisa jadi, pelaku memang pada awalnya ingin membuang kedua korban kasus Subang dan menghilangkannya ke tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Sehingga, dengan menghilangkan kedua korban, kasus Subang tersebut bisa dianggap sebagai kasus penculikan. Dan, jika Yosef mengatakan penculikan dalam laporan pertamanya, bisa dipastikan bahwa Yosef tengah berada di tepi jurang dalam kasus Subang tersebut. 2. Bercak darah di baju Yosef. Sebagaimana kita tahu, bahwa di awal pemeriksaan dan penyelidikan kasus Subang, ditemukan adanya bercak darah pada baju yang dikenakan Yosef. Di mana bercak darah tersebut tidak terlalu kelihatan jika dilihat dengan sekilas mata memandang. Hal itu karena memang bercak darah di baju Yosef tersebut hanya setitik. Bukti ini tentunya bisa sangat memberatkan Yosef, lantaran, sebagaimana kita tahu sebelumnya, ia merupakan saksi pertama yang menemukan kedua korban di TKP. Pasalnya, bisa saja dengan bukti tersebut Yosef akan diduga sebagai salah satu eksekutor dalam kasus Subang. Apalagi jika mengingat di TKP kasus Subang tersebut tidak ada pintu atau jendela yang rusak, dan tidak ada barang berharga yang rusak juga. Hal ini berarti, besar kemungkinan bahwa pelaku kasus Subang tersebut adalah orang dekat dengan kedua korban. Dan dalam hal ini, Yosef jelas merupakan orang yang bisa masuk dalam kategori orang dekat tersebut, bahkan sangat dekat jika mengingat kedudukannya sebagai suami dan juga ayah korban. Namun, beruntungnya, hingga saat ini, bukti tersebut belum bisa dijadikan bukti yang cukup kuat sebetulnya untuk menjerat Yosef sebagai tersangka dalam kasus Subang tersebut. 3. Rekaman CCTV. Selain 2 bukti terdahulu, ada bukti lain yang juga bisa memberatkan Yosef dalam kasus Subang ini. Bukti tersebut adalah adanya rekaman CCTV saat Yosef ada di jalan menuju ke arah TKP. Di mana dalam rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa ada rentang waktu yang cukup panjang antara pengakuan Yosef saat tiba di TKP dengan waktu saat Yosef terekam CCTV tersebut. Padahal, jarak antara CCTV yang merekam perjalanan Yosef tersebut berada sangat dekat dengan TKP, yang artinya tidak mungkin Yosef sampai TKP dalam waktu yang cukup lama sebagaimana yang diakuinya. Namun, sayangnya, lagi-lagi, sebetulnya bukti ini bukan bukti yang terlalu kuat juga untuk menjerat Yosef sebagai pelaku dalam kasus Subang. Pasalnya, rekaman CCTV tersebut hanya merekam perjalanan Yosef saja, bukan merekam apa yang dilakukan Yosef saat di TKP.
4. Pernyataan Mimin. Adapun bukti lain yang bisa memberatkan Yosef dalam kasus Subang ini adalah adanya pernyataan Mimin. Di mana, pernyataan Mimin tersebut justru sangat bertentangan dengan apa yang dinyatakan Yosef dalam memberikan keterangan terkait kasus Subang. Pasalnya, saat memberikan keterangan terkait di mana Yosef berada pada malam kejadian perkara pembunuhan ibu dan anak tersebut, ia mengaku berada di rumah Mimin. Namun, anehnya, di sisi lain, Mimin justru mengaku bahwa pada malam tersebut Yosef tidak ada di rumahnya. Pertentangan pernyataan ini pasti akan menjadi masalah besar bagi keselamatan Yosef saat gelar perkara kasus Subang tersebut dilakukan. Pasalnya, bagaimana bisa dalam pertanyaan dan waktu yang sama tersebut ada pengakuan yang berbeda dan bertentangan? Apakah hal tersebut tidak cukup janggal dalam kasus Subang? Hal ini tentunya harus diluruskan kembali oleh kedua pihak, baik Yosef maupun Mimin, pengakuan mana yang sebenarnya terjadi terkait hal tersebut. Itulah rangkuman bukti-bukti yang dapat memberatkan Yosef dalam perkara pembunuhan ibu dan anak dalam kasus Subang. Semoga pihak penyidik bisa segera mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video menarik lainnya hanya di channel UP Info.